Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen B 2019 Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan Sabrina Nadia dengan NIM 731141909, yang anggota kedua Ainun Nuril Fahmi dengan NIM 731151930. Anggota yang ketiga Mario Triali dengan NIM 731141935. Yang keempat Dwi Ayu Lestari NIM 731141939. Yang kelima Elisa Ardantika dengan NIM 731141944. Yang keenam Hemas Ajeng Pratiwi dengan NIM 731519045. Yang ketujuh Adi Sura Markus Ginting dengan NIM 731141947. Yang ke-8 Siti Alfian Nurdiati dengan NIM 731141979. Yang anggota terakhir Aceh Syah Mahlua Atika Hatoyo dengan NIM 73114199181. Kami di sini akan menjelaskan tentang BPR. Apa saja yang akan kita bahas di materi BPR kali ini? Yang pertama adalah sejarah BPR. Bagaimana terbentuknya BPR? Yang kedua, fungsi dan peran BPR. BPR berfungsi sebagai apa? Dan bagaimana peranan BPR? Yang ketiga, tujuan BPR. Tujuan dibentuknya BPR itu untuk apa sih? Yang keempat, kegiatan BPR. Apa saja yang dilakukan oleh BPR? Dan yang terakhir adalah manajemen BPR. Part 1. Sejarah BPR. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya lumbung desa, bank desa, bank tani, dan bank dagang desa dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Pasca kemerdekaan Indonesia, BPR mendirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Kemudian pada awal tahun 1970-an didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988) melalui keputusan Presiden RI nomor 38. Pada awal tahun 1970-an didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988) melalui keputusan Presiden RI nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pada tahun 1922 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sesuai UU Nomor 7 1992 tentang Perbankan, lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Part 2. Fungsi dan peran BPR. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposit, dan tabungan pada bank lain. Part 3. Tujuan BPR. Yang pertama, servis.
servis melayani kebutuhan modal. Yang kedua, support, mendukung pembangunan nasional, ikut serta memobilisasi modal, menunjang kebutuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan lain sebagainya. 2. Memberikan kredit, yaitu pemberian pinjaman atau penyediaan dana dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat dan tabungan pada bank lain. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR yaitu 1. Menerima simpanan berupa giro, 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, 3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern, dan yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Kemudian, saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai manajemen BPR. Menurut Pandia tahun 2005, manajemen Badan Perkreditan Rakyat terdiri dari dua aspek, yakni manajemen umum dan manajemen risiko. Berikut akan saya jelaskan mengenai keduanya. Yang pertama, manajemen umum, yaitu pengelolaan yang diarahkan untuk melihat kualitas pengelolaan organisasi suatu bank yang meliputi 1. Strategi dan sasaran. Strategi dan sasaran ini mencakup kebijakan umum yang tercermin dalam rencana 1 tahun dan strategi dalam mencapainya. Rencana tersebut harus mencerminkan kondisi ekonomi suatu daerah di mana bank tersebut berlokasi serta sasaran dan strategi untuk merealisasikan kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua, struktur, yakni pembagian fungsi dan tugas yang mencerminkan seluruh tugas BPR. Termasuk dalam unsur ini adalah batasan tugas dan wewenang yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga, sistem, yakni keseluruhan sistem operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing satuan kerja operasional seperti akuntansi, penghimpunan dan penanaman dana, serta sistem pengamanan terhadap dokumen-dokumen penting maupun sistem pengawasan yang berkaitan. Dan yang keempat, kepemimpinan, yakni meliputi gaya dan semangat kepemimpinan yang dominan dalam pengelolaan BPR, termasuk di dalamnya yaitu kemampuan manajerial direksi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh BPR. Kemudian aspek yang kedua yakni manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan pengelolaan yang diarahkan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapi oleh BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang meliputi 1. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas meliputi penilaian terhadap manajemen dalam mengendalikan risiko yang dihadapi BPR dalam menyediakan alat-alat likuidasi untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya serta kemampuan memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Kemudian yang kedua, risiko kredit. Risiko ini meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko keuangan yang mungkin timbul karena debitur mengalami cedera janji atau gagal memenuhi kewajibannya kepada BPR. Dan yang ketiga, risiko operasional, meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang timbul akibat BPR tidak konsisten mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Yang keempat, risiko hukum. Risiko hukum ini meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang timbul akibat BPR
kurang memperhatikan persyaratan-persyaratan hukum yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan BPR. Dan yang kelima, risiko pemilik dan pengurus, meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko yang timbul bagi BPR karena sikap, karakter, atau pandangan pemilik dan pengurus yang selalu berupaya mencari peluang untuk memanfaatkan BPR demi kepentingan pribadi. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.